Pada kesempatan ini, kita akan melihat salah satu game legendaris yang sangat fenomenal dan seringkali diulas. Ini adalah game yang seringkali dianggap sebagai partai abadi atau immortal game Bobby Fischer. Di game ini, Fischer berhadapan dengan sesama pecatur Amerika, Robert Byrne. Game ini terjadi pada tahun 1963. Robert Byrne memulai dengan D4, lalu Fischer menjawab dengan kuda F6. Sebuah pendekatan hipermodern mengontrol petak center dengan perwira. Robert Byrne mendorong C6 dan Fischer merespon dengan G6, King's Indian Defense, pertahanan andalan dari Bobby Fischer. Robert Byrne menjawab dengan G3, juga mempersiapkan gajah fianchetto. Setelah itu Fischer mendorong C6, gajah fianchetto, dan D5, tantangan pada pion. Pion makan pion, pion makan pion. Setelah kuda ke petak C3, Fischer kemudian memainkan gajah fianchetto. Di posisi ini, putih mendorong E3, lalu Fischer rokade. Setelah itu, kuda G ke petak E2, lanjut kuda C6, dan putih rokade. Kemudian Fischer mendorong B6, mempersiapkan gajahnya untuk berkembang. Permainan kemudian berlanjut. Robert Byrne mendorong B3, lanjut gajah A6, setelah itu gajah A3, memberikan pinning. Oleh karena itu, benteng digeser ke petak E8 karena Fischer sepertinya mempersiapkan dorongan pion E. Di posisi ini, Robert Byrne memainkan menteri D2 dan E5 betul-betul terjadi. Pion makan pion, kuda makan pion. Setelah itu, Robert Byrne tidak terburu-buru untuk makan pion. Di posisi ini, benteng F ke petak D1 dia mainkan. Sebuah langkah yang menurut engine tidak akurat. Selanjutnya Bobby Fischer menempatkan kudanya di petak D3. Menurut engine, langkah terbaik untuk putih pada posisi ini adalah menempatkan kuda di petak F4. Namun, Robert Byrne membuat blunder fatal. Dia menempatkan menterinya di petak C2. Dengan langkah ini, Byrne ingin menukar benteng dengan kuda dan gajah. Akan tetapi, langkah ini adalah awal dari kehancurannya. Di posisi ini, Bobby Fischer memainkan langkah brilian. Kuda makan pion, menyerang benteng. Robert Byrne menerima pengorbanan kuda. Setelah itu, kuda G4 kembali skak. Apabila raja ke petak F3, maka posisi ini adalah skakmat dalam 4 langkah yang dimulai dengan benteng makan pion, skak. Setelah raja makan kuda, gajah C8, skak, raja F4, dan gajah H6, skakmat. Oleh karena itu, raja terpaksa mundur ke petak G1. Kemudian, kuda makan pion. Menteri dan benteng terancam. Robert Byrne coba melarikan menterinya ke petak D2. Dan setelah itu, Fischer tidak tertarik untuk makan benteng. Bobby Fischer menukar kuda dengan gajah. Dengan demikian, perwira terkuat penjaga raja menjadi hilang dari atas papan. Raja kemudian makan kuda, dan ini membuat Fischer dapat mengeksploitasi pertahanan putih dengan begitu mudah. Di posisi ini, dia memulai dengan D4, menyerang kuda serta membuka diagonal. Kuda makan pion, namun gajah B7, skak pun terjadi. Apabila raja mundur ke petak G1, maka gajah makan kuda, skak. Setelah menteri makan gajah,
ada balasan benteng E1. Setelah benteng makan benteng, menteri makan menteri. Hitam sangat unggul. Oleh karena itu di posisi ini, Robert Byrne mencoba melarikan rajanya ke petak F1, menghindari potensi skak oleh gajah. Namun, serangan Bobby Fischer tidak berhenti. Di posisi ini, Fischer menempatkan menterinya di petak D7, bersiap untuk menyerang ke petak H3. Langkah ini adalah langkah pertama menteri pada game ini. Namun, Robert Byrne langsung menyerah karena bagaimanapun juga dia tidak punya potensi untuk menang. Kira-kira apa yang mungkin terjadi kalau game ini kita lanjutkan? Misalnya dengan kuda mundur, maka akan dihantam oleh gajah. Dan barangkali ada yang terpikir menteri F2 tetap menjaga pertahanan, maka menteri tetap akan ke petak H3. Apabila menteri menutup skak, maka menteri akan makan menteri, dan itu adalah skakmat. Dan apabila raja ke petak G1 di posisi ini, maka ada langkah brilian benteng E1, taktik deflection. Tentu saja menteri makan benteng akan berakhir dengan skakmat. Dan apabila benteng makan benteng, maka gajah makan kuda, skakster. Menteri makan gajah adalah ide buruk karena skakmat langsung terjadi. Dan jika benteng menutup skak, maka gajah tetap makan benteng. Kalaupun kuda E4, gajah makan kuda. Hitam betul-betul sangat mendominasi. Setelah benteng ke petak E1 misalnya, menteri G2, skakmat. Langkah terbaik untuk putih menurut engine adalah kuda D ke petak B5, menantang pertukaran menteri. Namun setelah itu, ada balasan menteri H3, skak. Jika raja coba lari ke petak F2, maka menteri G2. Ini adalah skakmat. Kalaupun raja lari ke petak G1 langkah terbaik, maka gajah menyerang menteri. Kalaupun menteri sembunyi di petak F2, maka gajah E3. Lagi-lagi, gajah fianchetto menjadi momok yang sangat menakutkan. Menteri makan gajah akan berakhir dengan skakmat. Setelah langkah terbaik benteng menutup, maka gajah makan benteng. Kuda makan gajah, dan gajah makan menteri. Hitam akan menyiksa putih sampai akhir.